PSSI pastikan timnas Indonesia kembali berkandang di GBK mulai Oktober. Rumput harus bagus dan sekelas Euro. Ketua PSSI Erick Thohir memastikan bahwa timnas Indonesia akan kembali berkandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Oktober. Timnas Indonesia tidak dapat memakai SUGBK untuk satu partai kandang dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Timnas Indonesia bakal bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Tim berjulukan skuad Garuda itu masih menunggu lawan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. AFC akan menggelar drawing untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia di Kuala Lumpur, Malaysia pada 27 Juni. Erick Thohir meminta pusat pengelola kompleks Gelora Bung Karno atau PPK-GBK untuk memperbaiki rumput SUGBK yang kurang layak sejak beberapa bulan terakhir. SUGBK kerap dipakai untuk kegiatan non-sepak bola seperti konser musik hingga kampanye sehingga rumputnya rusak dan tidak dapat pulih tepat waktu ketika timnas Indonesia bertanding. Erick Thohir membandingkan rumput SUGBK dengan stadion-stadion yang menjadi tuan rumah Euro di Jerman. SUGBK disebutnya harus bisa mencontoh itu. Sebelumnya, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong juga sudah berharap bahwa SUGBK hanya digunakan khusus untuk sepak bola, jangan konser musik. FIFA merilis peringkat terbaru. Rilis itu dikeluarkan pada Kamis 20 Juni 2024. Timnas Argentina masih ada di posisi nomor 1 dunia. Sementara timnas Indonesia tak mengalami perubahan peringkat. Tim asuhan Shin Tae-yong saat ini tetap ada di posisi ke-134. Atau sama seperti peringkat periode sebelumnya. Presiden FIFA Gianni Infantino puji Indonesia, Erick Thohir hebat. Tangan dinding Ketua PSSI Erick Thohir berhasil membawa prestasi timnas Indonesia menjadi berkembang maju. Presiden FIFA Gianni Infantino mengakui perkembangan sepak bola Indonesia saat ini. Gianni Infantino mengatakan sepak bola Indonesia sudah berada pada jalur yang benar. Erick Thohir berhasil membuat pecinta sepak bola di dunia melirik Indonesia. Salah satunya dunia mengetahui bahwa Indonesia memiliki darah keturunan di Eropa. Darah keturunan Indonesia tersebar di negara Belanda, Belgia, Italia, bahkan Brazil. Banyak pemain sepak bola level dunia ternyata memiliki darah keturunan Indonesia. Potensi ini Erick Thohir berhasil meyakinkan pemain keturunan membela sepak bola Indonesia. Erick Thohir hebat. Indonesia akhirnya lolos ronde 3 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Hadapi ronde 3 ungkapan Erick Thohir, lawan pertandingan semakin berat. Ketua PSSI Erick Thohir puas hasil pertandingan timnas Indonesia versus Filipina. Hasil akhir 2-0 dimenangkan timnas Indonesia. Hasil itu memantapkan Indonesia mendampingi Irak lolos ronde 3 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Hadapi ronde 3, Erick Thohir menanggapi sangat serius. Meski ronde 3 masih zona Asia, Erick Thohir mengatakan lawan timnas Indonesia semakin berat. Tim-tim hebat zona Asia akan berhadapan dengan timnas Indonesia seperti Jepang, Australia, dan Iran. Ronde 3 Piala Dunia, timnas Indonesia bertanding 10 kali. Dengan sebanyak 5 kali jadi tuan rumah, 5 kali laga tandang. Ronde 3 Piala Dunia dibuat 3 grup. Setiap grup berisi 6 timnas atau negara. Aturan baru Piala Dunia adalah juara 1 dan 2 grup langsung lolos Piala Dunia. Juara 3 dan 4 lolos ronde 4 mengikuti runner-up Piala Dunia. Juara 5 dan 6 dipastikan gugur kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Erick Thohir berharap pemain timnas Indonesia lebih mengasah fisik dan mental. Keberanian dalam bermain sepak bola harus ditingkatkan. Timnas lanjut ke babak ketiga, STY mau naturalisasi pemain lagi. Seiring dengan langkah timnas Indonesia yang melaju ke babak ketiga Piala Dunia 2026, pelatih Shin Tae-yong mengungkapkan keinginan merekrut pemain naturalisasi yang baru. Geliat naturalisasi di timnas Indonesia bergeliat sejak lebih dari 1 dasawarsa silam. Keseriusan mendatangkan pemain-pemain berdarah Eropa kian menjadi dalam 4 tahun belakangan. Nama-nama berbau asing pun mendominasi timnas Indonesia dalam beberapa pertandingan terakhir. Termasuk 2 laga babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin menyatakan pencarian pemain naturalisasi belum berakhir dan masih berniat menghadirkan sosok-sosok dari Eropa dengan keturunan Indonesia.
Sementara di sisi lain, Shin juga masih mengeluhkan performa lini depan timnas Indonesia dan terus berupaya menemukan pemain yang memiliki kemampuan penyelesaian akhir yang baik. Dalam laga melawan Irak dan Filipina, timnas Indonesia memiliki beberapa peluang namun hanya bisa mencetak 2 gol dari 2 laga tersebut. Shin tidak bisa memberi nilai baik kepada lini depan tim asuhannya. Meski terus mengevaluasi diri dengan baik, Shin pun akan mencari terus pemain-pemain depan yang lain. Saat ini terdapat beberapa nama pemain di Eropa yang dikaitkan dengan timnas Indonesia seperti Ole Romeni dan Jairo Riedewald. Romeni merupakan pemain depan, sementara Riedewald adalah gelandang yang juga bisa bermain sebagai bek. Satu nama lain yang berposisi sebagai penyerang dan tinggal melakukan sumpah untuk mendapat status WNI adalah Jens Raven. Saat ini Raven sedang menjadi bagian timnas Indonesia U20 yang berlaga di Toulon Cup 2024. Timnas Indonesia dapat kehormatan istimewa dari Presiden AFC. Begini pernyataan Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifah. Setelah berhasil mengalahkan Filipina 2-0 di laga terakhir Grup F, Timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Prestasi tersebut juga menjadi yang pertama sepanjang sejarah sepak bola Timnas Indonesia. Setelah ada 18 negara yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Presiden Konfederasi Sepak Bola Asia Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifah mengucapkan selamat kepada tim-tim tersebut. Khususnya tim yang baru pertama kali meraih prestasi tersebut seperti Timnas Indonesia. Atas nama keluarga sepak bola Asia, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifah menyampaikan pujian sepenuh hati kepada 18 tim yang telah lolos ke babak selanjutnya, sekaligus Piala Asia di Arab Saudi. Tim-tim yang mengukir sejarah adalah Palestina, Indonesia, dan Kyrgyzstan pertama kali meraih hak mengikuti babak kualifikasi Asia ketiga Piala Dunia. Negara-negara itu diprediksi akan melangkah lebih jauh lagi di masa depan. Prestasi mereka merupakan bukti upaya luar biasa. Menurut Salman bin Ibrahim, yang terpenting kualitas dan kinerja luar biasa dari tim Asia semakin menggarisbawahi kemajuan yang terus dicapai federasi dalam beberapa tahun terakhir. PSSI ungkap alasan butuh pemain naturalisasi timnas Indonesia, Shin Tae yang haus gelar fokus Piala Dunia 2026. Pikiran PSSI sudah ke depan menghadapi Piala Dunia. Timnas Indonesia siap memberikan kejutan melaju Piala Dunia 2026. PSSI sudah memikirkan timnas Indonesia lolos ronde 3 Piala Dunia. Shin Tae yang menyerukan butuh tambahan pemain naturalisasi. Pemain naturalisasi bisa menyeimbangkan lawan main level Eropa. Indonesia lolos ronde 3, ada 10 pertandingan timnas Indonesia jalani. 5 pertandingan home dan 5 pertandingan away. Dalam menghadapi Piala Dunia, Shin Tae yang sudah tahu kelemahan pemain timnas Indonesia pada bagian kekuatan fisik. Kekuatan fisik orang Indonesia masih lemah bila dibandingkan fisik orang Korea Selatan. Shin Tae yang pernah mengatakan fisik orang Indonesia dan Korea Selatan punya kesamaan, tapi yang membedakan adalah kekuatan fisik. Shin Tae yang juga tidak ingin banyak pemain cedera pada saat pertandingan berlangsung. Butuh pengganti pemain cedera dengan pemain kuat. Shin Tae yang mengakui fisik orang Eropa lebih kuat dan tinggi. Itulah alasan Shin Tae yang butuh banyak pemain naturalisasi dari Eropa. Peluang mengecil Jordi Amat jadi starter, ada pesaing lebih berat di timnas Indonesia. Jordi Amat menghadapi pesaing baru di timnas Indonesia dengan level permainan lebih tinggi dibanding dirinya. Terakhir kali Jordi Amat membela timnas Indonesia, Jay Itzes belum tersedia untuk tim Merah Putih. Penampakan terakhir Amat di tim Garuda terjadi di Piala Asia 2023 saat ia membawa Merah Putih berkibar hingga 16 besar. Saat itu Jay Itzes sudah mengantongi status WNI tetapi melewati batas pendaftaran pemain Piala Asia 2023. Belum ada Itzes, Amat menjadi andalan di lini belakang. Dengan usia 32 tahun, ia juga melewati rentang usia pemain yang biasanya dipanggil Shin Tae-yong. Pada agenda berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret, Amat mengalami cedera sehingga tidak dipanggil. 2 laga melawan Vietnam pun menjadi panggung bagi Itzes untuk unjuk kebolehan. Itzes menyumbang 2 celaan set dan 1 gol dalam 2 laga berakhir atas Vietnam.
3 bulan berselang, Ahmad sudah sembuh dan kembali dipanggil untuk agenda kualifikasi Piala Dunia bulan Juni. Pada skuad mendatang, peluang ex-back Swansea City itu untuk menjadi starter tak akan sebesar bulan Januari. Idzes membawa performa level tinggi dari seri B yang sulit disamai back lain di skuad Garuda. Back berusia 23 tahun itu juga sedang bersaing di jalur promosi Liga Italia, sehingga berpotensi tampil di seri A musim depan. Sementara itu, Ahmad sudah meninggalkan Eropa sejak 2 musim terakhir dengan bergabung Johor Darul Takzim yang tak punya lawan sepadan di Malaysia. Tanda-tanda penurunan Ahmad juga sudah terlihat sejak pertandingan awal kualifikasi Piala Dunia. Pada laga pertama melawan Irak, ia mencetak gol bunuh diri ke gawang Nado Argawinata. Pada laga kedua melawan Filipina, ia kehilangan bola yang menjadi penyebab gol Patrick Reichelt ke gawang Hernando Ari. Jika Sintayong mengutamakan usia, maka starter Indonesia di sektor back tengah adalah Idzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Bagot kembali bela timnas. Erick Thohir butuh pemain serius hadapi kualifikasi Piala Dunia. Bek andalan timnas Indonesia Elkan Bagot menyampaikan permintaan maafnya kepada Sintayong. Elkan Bagot tidak kecewa namanya tidak masuk dalam daftar skuad timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia. Elkan Bagot membuka peluang siap membela timnas Indonesia kalau kembali mendapatkan panggilan dari pelatih timnas Indonesia Sintayong. Saat ini Sintayong mudik ke Korea Selatan. Ada jeda istirahat pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Ketua PSSI Erick Thohir mengingatkan kepada pemain untuk serius menghadapi ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. STY harus kembali berikan kesempatan kepada Elkan Bagot di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Semenjak dikabarkan tak memberikan respon kala dihubungi oleh timnas Indonesia jelang laga play-off Olimpiade Paris pada bulan Mei lalu. Nama seorang Elkan Bagot seolah tertepikan dari skuad merah putih. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong bahkan mulai tak lagi memprioritaskan keberadaan pemain Ipswich Town tersebut dan tak memasukkan namanya dari skuad Garuda untuk menjalani 2 laga sisa babak kualifikasi Piala Dunia zona Asia putaran kedua lalu. Namun jika melihat situasi saat ini, sejatinya masih ada setidaknya 2 alasan yang membuat Coach Shin harus kembali memikirkan untuk memanggil lagi center back berusia 22 tahun tersebut. Mengapa seorang Elkan Bagot harus kembali dipikirkan untuk masuk lagi ke timnas Indonesia adalah karena salah satu palang pintu utama timnas Garuda saat ini, Jordi Amat tengah mengalami fase penurunan performa yang cukup signifikan. Dengan penurunan performa yang seringkali merugikan timnas Indonesia tersebut, Jordi Amat membutuhkan sosok pengganti yang tentunya harus memiliki kualitas sama atau mendekati yang dimilikinya tersebut. Dan dari beragam nama yang muncul, tentunya nama seorang Elkan Bagot bisa menjadi nama yang paling dikedepankan untuk hal ini. Dibantu PSSI hingga Menpora, Sintayong full senyum timnas Indonesia dapat 3 kabar baik jelang kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong dipastikan bakal makin bahagia lantaran skuad Garuda mendapat sejumlah kabar baik jelang tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Seperti diketahui, timnas Indonesia berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia dengan status runner-up Grup F. Di pertandingan terakhir, skuad Merah Putih sukses mengalahkan Filipina dengan skor 2 gol tanpa balas. Usai memastikan diri lolos ke kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga, timnas Indonesia dipastikan bakal bertemu tim kuat Asia. Jelang pertandingan berat tersebut, untungnya timnas Indonesia mendapat sejumlah kabar baik yang diprediksi bisa membantu Sintayong tampil apik di partai kualifikasi. Pemain keturunan yang dipastikan bakal bertambah di skuad timnas Indonesia. Salah satu nama yang berpeluang besar tampil untuk Merah Putih adalah Maarten Paes. Kiper FC Dallas tersebut kemungkinan bisa jalani debut di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Selain Maarten Paes, skuad timnas Indonesia juga berpotensi diperkuat para pemain keturunan lain dan hal tersebut sudah disampaikan oleh Menpora Dito Aryo Tejo. Menpora Dito Aryo Tejo menyebut bahwa timnas Indonesia masih akan terus melakukan program naturalisasi demi meningkatkan kualitas skuad Garuda. Jadwal Liga 1 untungkan timnas Indonesia. Timnas Indonesia yang diprediksi tidak akan bentrok dengan jadwal Liga 1. Hal ini jadi keuntungan timnas Indonesia lantaran para pemain Liga 1 yang dipanggil ke skuad Garuda bakal memiliki waktu istirahat yang cukup. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI mengungkapkan dirinya telah mengkomunikasikan dengan PT LIB selaku operator liga.
untuk memberikan waktu jeda agar skuad Garuda nantinya mempunyai persiapan. Pemain Eropa siap dinaturalisasi. Banyak pemain grade A keturunan Eropa yang dikabarkan siap dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Salah satunya adalah Jairo Riedewald, mantan gelandang Crystal Palace tersebut kabarnya bakal segera datang ke Indonesia untuk mengurus proses naturalisasi. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat sepak bola tanah air, Bung Ropan, yang menyebut Jairo Riedewald akan dinaturalisasi jika timnas Indonesia lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia.